Halo Herni, selamat datang. Halo Bu, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Ibu terdengar jelas nggak? Jelas kok Bu. Oke, kita tunggu teman-teman yang lain dulu sebentar ya. Iya Bu. Oke. Selamat datang Nur Hafifah, Siti. Kita tunggu teman-teman yang lain ya. Sekitar 1 sampai 2 menit lah. Biar agak banyak baru nanti kita mulai. Selamat datang Ibana. Kita tunggu teman-teman yang lain dulu ya. Sekitar 1 sampai 2 menit ya.
Oke, baik-baik. Anak-anak, kita mulai aja ya, sambil jalan aja teman-temannya masuk. Silakan yang sudah hadir di sini di-on-kan kamera dan juga mikrofonnya ya. Karena kita kan cuma bersepuluh orang nih, jadi nggak akan terlalu sangat berisik. Yuk semuanya. Ada Herni di sini, Nur Hafifah, Siti Nur Azizah, Ibana, Arif, Andika Putra, Lutfi, dua lainnya di sini tidak muncul di layar. Rahmat, Siti. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang mic-nya masih mute itu Satrio sama coba di Putra sama Lutfi. Unmute mikrofonnya. Enggak, masih belum di-nya. Oke, anak-anak kita pertama baik. Terima kasih kepada kalian yang sudah memenuhi undangan Ibu untuk kita bisa bertatap meskipun pertama ini penting untuk saya karena memang perlu mengomunikasikan beberapa hal sama kalian, terutama materi, kemudian bagaimana di matematika ini. Tapi ini kita belum berkenalan sebetulnya ya. Nah, Bu Dema itu ada Ibu Desa Panggi. Di sini Ibu ada adanya 29. Sudah ya, tahun ini mengajarnya hanya kelas 10, kecuali jurusan TKRO. Kemudian riwayat pendidikan, alhamdulillah Ibu dari SD, SMP, SMA dapat sekolah negeri. SD-nya waktu itu di SDN Kasih Jaya Indah 2, SMP-nya di SMP Negeri 1, SMA-nya juga di SMA Negeri 1, dan kuliahnya di UNJ, Universitas Negeri Jakarta, ambil jurusan pendidikan matematika. Dan Bu Desi sangat harap kalian semua yang ada di sini mudah-mudahan punya kesempatan yang sama untuk bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dan hanya jangan puas kalian punya jasa sampai di SMA, selalu upgrade diri kalian ya. Kemudian untuk Ibu sudah mungkin cukup ya yang ada di sini. Ibu mungkin perlu absensi ya. Meskipun kalian semuanya, Ibu mau pastikan sudah mengisi absensi yang ada di classroom? Sudah, Bu. Sudah ya. Pastikan kalian mengisi absen di setiap pelajaran Ibu. Kan ada seminggu kali. Berarti kalian mengisinya sebanyak. Nah, untuk yang hadir di sini, nanti tolong kalau misalnya namanya ada yang belum kepanggil, bilang ya. Di sini ada Satrio, ada Siva, ada Herni, Ibana, Andika, Arif, Lutfi, yang lainnya nggak kelihatan. Pak Hafif, Leonardo, ada Fajar, ada Siti, ya udah ya, berarti saya Ibana, Andi, Arif, Hafifah, Leonardo, Fajar sama Siti. Ada yang disebut namanya? Akan mulai dari bahas tentang cakupan materi. Bu Desi mau izin share papan tulis dulu. Oh ini ya, kalau misalkan nanti terjadi sesuatu, misalkan suara Ibu nge-lag gitu, karena waktu pertama kali Google Meet sama kelas tes, terus ada
lagi share screen tiba-tiba dia hilang. Nanti tolong kalau ada hal-hal seperti itu kamu sampaikan ya. Karena memang perbedaan dengan Google Meet itu ada kekurangan Google Meet ya, kita nggak bisa melihat pada saat kita share screen kita bisa melihat seperti apa tampilan yang ada di kalian gitu. Jadi nanti tolong diinfokan. Udah melihat layar putih belum di sana? Belum. Belum ya? Tunggu. Udah? Udah sekarang layar putihnya? Harusnya udah nih. Udah, Bu. Udah ya? Udah. Terus Ibu nulis nih. Ibu nulis di sini materi kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan kan? Kita bahas materi yang akan kali satu tentang yang video di classroom udah kamu tonton belum Iya. videonya ya? Persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak mutlak. Kemudian yang persamaan linear 3 variabel. Kalau waktu di SMP mungkin baru sampai 2 variabel ya, kalau sekarang sistem persamaan. Ini daerah penyelesaian ya. Jadi ini cakupan materi yang akan kita pelajari di semester 1. Lanjut kita mau bahas masalah penilaian. Jadi di kelas Ibu ambil 60% itu dari penilaian. Ambil dari penilaian semester. Mungkin kali lagi sering dengarnya dengan PS ya. 10% lagi ini Ibu ambil dari penilaian bisa sampai nilai 72. Kalian sebetulnya hanya cukup perlu punya nilai tugas itu minimal 80. Jadi kan misalkan Ibu ngasih ada 10 tugas nih. Masing-masing tugas kan mungkin nilainya bisa beda-beda, ada yang 70, mungkin ada yang 80, ada yang 90. Terus kemudian ketika di akhir semester kan itu akan Ibu rata-rata. Nah, upayakan nilai rata-ratanya adalah 60. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita kalikan dengan bobot 60%-nya, dia menjadi 48. Kalau untuk UTS, meskipun disingkatkan 72, KN-nya adalah pakai pelajaran, ya di secara keseluruhan, tapi pada saat UTS, kamu boleh cuma punya nilai 60 minimal. Nanti kalau misalkan kalian dengan bobotnya adalah 2.
Gurunya. Astagfirullahaladzim. Woi Dika, Astagfirullahaladzim, ternyata Ibu sendiri dari rapat. Kalian tadi dengar Ibu sampai Ibu bahas apa ya? Sampai bahas Nilai tentang Bu, teknik nilai. penilaian nilai Bu. Iya Bu. yang di Ibu jelas buat nilai 60%, 20%, 20% itu kedengeran Iya nggak? Bu, kedengeran Bu. Kedengeran. Terus Iya. Ibu bahas tentang teknik pengumpulan tugas, ada bisa pakai quizzes, bisa juga difotoin dan dikirim ke GCR, sama boleh juga dikirim ke WA Ibu, dan atau terakhir kalian bisa kumpulkan di sekolah. Itu kedengeran? Enggak. Enggak, Bu. Enggak ya? Enggak Bu. Nah, Enggak. terus sekarang kalian masih ngelihat Ibu sharing papan tulis nggak? Tadi enggak, Bu. Enggak Bu. Oke. Astaga. Coba ibu ini lagi. Iya Bu. Iya Bu. Kelihatan nggak? Belum. Belum, Bu. Belum Bu. Sekarang juga belum? Udah Bu. Udah, Bu. Udah Bu. Udah ya? Udah Bu. Oke. Nah, berarti tadi sampai di sini nih, yang paling bawah 72 udah pada paham ya? Iya, Bu. Udah. Bu. Oke, udah.
Terus pada saat dijelasin yang ulang tugas ini yang langsung lo kontak ya? Iya, iya. Iya. Oke. Ini yang nomor 1 tadi udah sempat jelasin kalau kalian boleh mengumpulkan tugasnya dengan menggunakan Quizzes. Jadi Ibu kasih linknya, kamu kerjakan soalnya di sana. Soalnya sebetulnya sama dengan yang ada di video materi ya, atau dengan yang Ibu tugaskan. Antara satu dengan yang lain itu tidak ada perbedaan, hanya teknisnya aja. Jadi untuk yang pertama, kalau nggak bisa pakai Quizzes, kalian boleh kumpulkan bukunya dengan cara difoto dan dikirim ke Google Classroom atau ke WA. Kemudian kalau nggak bisa juga, kalian bisa kumpulkan di sekolah, di meja Ibu taruh bukunya. Kedengeran nggak? Kedengaran, Bu. Kedengeran, Bu. Oke. Kemudian berarti bisa via WA atau GCR, bisa lewat Quizzes, bisa juga lewat langsung ke sekolah. Jadi pilih salah satu. Kalau kamu udah ngerjain di Quizzes, ya udah nggak apa, nggak usah kumpulin bukunya lagi gitu. Terus ini angka 100 yang Ibu coret itu maksudnya kalau misalkan yang tugas yang kalian kumpulkan itu betul semua, itu kan harusnya 100. Tetapi kalau misalkan kalian telat mengumpulkan, ya maka 1 minggu nih Ibu kasih toleransinya. Maka yang harusnya nilainya 100, Ibu akan cancel, jadi 80 aja. Ini untuk kasus yang telat ngumpulinnya lebih dari 1 minggu. Bisa dipahami? bisa, Bu. Ya, Bu. Oke. Yang terakhir, masalah materi yang Ibu kirim ke GCR tadi, itu kan tentang konsep nilai mutlak. Apakah kalian bisa memahaminya dengan baik? Atau hanya separuh-separuh atau nggak sama sekali? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Bisa. Kalau yang bisa paham, ada nggak yang mau sharing atau ada yang mau berbicara tentang apa itu nilai mutlak? Nilai mutlak itu apa? Jadi saya mau refleksi sebentar ya tentang materi kita hari ini. Apa itu nilai mutlak? Ada yang mau coba untuk speak up, berbicara? Silakan, mic-nya dinyalain. Sebut namanya siapa? Ada? Nggak ada yang berani? Atau nggak tahu semua? Gimana nih? Saya hitung nih ya, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, waktu habis. Jadi nilai mutlak itu apa anak-anak? Nilai mutlak adalah jarak antara bilangan garis bilangan. dengan 0 pada garis bilangan real. Ini pengertiannya simpel aja, cuma seperti ini. Ya, jarak antara bilangan dengan 0 pada garis bilangan. Ilustrasinya sih, misalkan ada garis bilangan, di tengah-tengahnya kan pasti 0. Kemudian di sebelah kanan 0 itu kan ada angka 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, dan seterusnya. Tapi di sebelah kirinya 0 juga 1, min 2, min 4, min 5, gitu, dan seterusnya. Nah, yang namanya jarak dari 0 ke 5 itu kan dia, ini kalau misalnya maksudnya ya, terus saya kasih tanda mutlak. Nah, ini lambang tanda mutlak begini. Berarti jarak antara 5 dengan 0 itu ada dua macam. Ada yang ke sebelah kanan, jaraknya 5. Dari 0 ke min 5 itu juga jaraknya 5 gitu. Jadi intinya sih di nilai mutlak ini kita tidak bicara mengenai arah, tapi kita bicara tentang jarak. Maka nilai mutlak itu tidak mungkin negatif, semuanya pasti bernilai positif. Ada tanda mutlak, dia ada dua pengertian, ada yang 5 positif dan ada 5 negatif. Yang 5-nya itu jika apa? Jika dia positif. Jika dia berada di daerah positif, dan negatif 5 itu di daerah negatif. Jadi misalkan gini, ada pertanyaan, berapa nilai mutlak dari negatif 4? Maka simpel saja, berapa jaraknya 4 dari 0? Pasti jaraknya 4. Yang namanya jarak itu tidak mungkin negatif. Terus misalkan berapa nilai mutlak dari negatif 7? Ya berarti jaraknya negatif 7 dari 0. Pasti adalah 7 juga gitu. Bisa dipahami ya, kan ya? Halo. Ya, Bu.
Ya, suara Ibu kedengar? Kedengaran, Bu. Iya, Bu. Kedengaran dulu, kedengaran. Oke. Di soal latihan yang akan Bu Desi kasih pada minggu ini, sebetulnya soalnya juga udah ada di video ya. Kalian bisa tulis soalnya. Itu seperti ini. Hanya simpel saja. Misalkan nilai mutlak dari negatif 3 ditambah nilai mutlak negatif 5 ditambah negatif 6. Maka langsung dijawab dengan cara apa? Menuliskan ini, hasil dari nilai mutlak negatif 3 pasti 3. Terus hasil nilai mutlak dari 5 adalah 5 dan mutlak dari negatif 6 adalah 6. Sudah, tinggal kamu jumlahkan aja, 3 tambah 5 adalah 11, kemudian 11 ditambah 6 hasilnya adalah 3 tambah 5 hasilnya 8. 8 ditambah 6 hasilnya adalah 14. Jadi kira-kira seperti itu tugasnya untuk minggu ini. Bedanya ada mungkin perbedaan orasi ya, ada yang ditambah, ada yang dikurang, kemudian ada juga bilangan yang tidak saya kasih tanda mutlaknya. Jadi tinggal gimana ketelitian kalian untuk mengerjakan perhitungannya. Sampai sini mungkin cukup dulu ya anak-anak. Ini saya mungkin bisa stop sharing tulisnya. Oke. Ya, anak-anak, untuk pertemuan matematika di hari ini, Ibu hanya bahas itu saja tentang bagaimana teknis-teknis pengumpulan tugas, materi dan juga nilai. Kemudian sama Ibu tadi sedikit review tentang materi mengenai minggu ini, yaitu tentang konsep nilai mutlak. Dan selebihnya mungkin ada sedikit saja ya penutup kita tentang khususnya tentang di pelajaran matematika ini. Mungkin di antara kalian masih ada yang merasa bahwa pelajaran matematika adalah pelajaran yang sangat menyebalkan. Saya nggak ada, Bu. Saya nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Nggak ada nih, nggak ada suaranya. Nggak ada, Bu. Madet, madet. Keluar mulu ya punya lah. Keluar aja, keluar. Ghosting aja. Udah lah, keluar aja lah. Bye-bye. Kabut dong. Kabut dong. Kocak. Urip buat Lagi. Suara Ibu udah masuk ya? Ah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Untuk sedikit aja untuk kita hari ini sebentar, mungkin di antara kalian tadi yang masih tidak suka dengan pelajaran matematika karena
pelajarannya adalah pelajaran yang sangat sulit, tapi Ibu harap kalian bisa merubah pemikiran itu. Ayo sama-sama kita rubah mindset apapun itu pasti bisa dipelajari. Yang penting adalah mau coba, kamu terus mencoba. Kalau kalian gagal, coba lagi. Jadi memang tanah merah dan konsep dasar atau yang kita sebut dengan tadi masyarakat itu penting untuk kalian awal supaya keburu nggak suka duluan sama konsep matematika baru yang nanti akan diberikan selanjutnya oleh gurunya, karena matematika itu sebetulnya sifatnya berjenjang ya, berstruktur. Jadi pelajaran yang berikutnya itu nyambung sama dari yang diberikan sebelumnya. Dan tanya sampai sejauh kenyataan ini memang matematika atau tingkat kecerdasan seseorang. Kalau misalkan punya nilai matematika yang baik, maka dia yang kemampuan berpikir yang baik. Dan sebaliknya kalau misalkan seseorang matematika yang kurang, maka dia punya kemampuan berpikir yang rendah. Gitu kenyataannya. Makanya kenapa di setiap momen-momen ujian seperti yang masuk sekolah, ujian masuk kuliah atau tes kerja itu mungkin nggak ada soal tentang numerisasi ya matematika. Tetapi bahwa setiap anak itu unik, dia punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Anak ibu aja ternyata dia nggak suka matematika, padahal mamanya guru matematika. Jadi saya stressful kalau ngajarin dia matematika ya. Dia lebih senang musik, lebih senang gambar gitu. Tapi oke, nggak masalah gitu. Yang penting adalah kalian bisa mencapai nilai minimum yang tadi Bu Desi sebut 72 KKM-nya gitu ya. Dan satu hal teknologi yang perkembangan teknologi yang sekarang semakin cepat ya pertumbuhannya, ditambah dengan pandemi saat ini itu membuat segala hal berubah. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang mungkin dulu jadi pekerjaan yang diidam-idamkan oleh banyak orang, tetapi sekarang pekerjaan itu sudah tidak ada gitu. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang hilang karena sudah tergantikan oleh teknologi gitu. Dan kita nggak tahu akan ada perubahan-perubahan apa lagi ke depannya nanti gitu. Jadi ya kalian harus siap dengan perubahan-perubahan apapun yang akan terjadi ke depannya. Kalian harus siap beradaptasi dengan itu. Dengan cara apa? Dengan cara kalian harus terus menerus dan mau belajar. Jadi kalian harus jadi pembelajar sejati, pembelajar sepanjang hayat gitu ya. Untuk supaya kalian punya skill atau kompetensi yang cukup, terutama adalah yang berkaitannya dengan kompetensi yang kalian geluti saat ini, yaitu TKJ gitu. Ya, anak-anak tetap semangat semuanya meskipun posisi kalian sekarang di rumah, sehat-sehat juga semuanya. Kemudian kalau ada hal-hal yang sekiranya kalian ingin tanyakan atau kurang jelas, jangan sungkan untuk bertanya sama Bu Desi, baik itu via WhatsApp ataupun saat kalian datang ke sekolah di jam pelajaran praktek. Begitu ya. Sebelum Ibu akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan sama kalian? Kalau sudah tidak ada, mungkin bisa kita akhiri. Karena sebentar lagi sudah mau zuhur. Sebelum diakhiri, mungkin saya mau minta partisipasinya untuk kita berfoto sebentar, karena saya harus melampirkan bukti mengajar saya hari ini dengan cara Google Meet. Siti, ayo nyalain kameranya. Di sini nggak bisa muat semua sih, tetapi paling nggak bisa mewakili lah dari yang tampil ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang ini. Ayo berikan senyum terbaik. Cheese. 1, 2, 3. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih ya anak-anak untuk partisipasi kalian hari ini. Salam untuk orang tua kalian, jaga kesehatan selalu. Kita akhiri dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya, sampai jumpa di sekolah. Mudah-mudahan kita segera tatap muka ya, jadi lebih enak. Ya, ya.
Ayo lu, Dik. Andika. Alah, katanya pengen bercanda, tai apa lu? Ah. Lah. Berarti kawan. Udah kelar, Cok, sekarang. Ini Andika.